Hal tersebut menjadikan ya pembelajaran berbasis TI berjalan dengan baik dan pada akhirnya ya siswa dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang proses pembelajarannya. Ya. Atau bisa juga berdasarkan latar belakang tersebut, tertarik ya untuk mengungkap lebih mendalam tentang proses pembelajaran berbasis TI di SD, ditambah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi atau dapat memberikan wawasan ilmiah kepada pemangku jabatan, ya, praktisi, dan khususnya para guru di sekolah dasar pembelajaran berbasis TI di kelasnya masing-masing, di kelas, gitu ya. Oke, ini paragraf 4. Ini adalah menulis pendahuluan dengan pola yang pertama, yang saya singkat dengan IRDO tadi ya. Apa? Kalau kita sudah memiliki draft judul seperti ini, realitas yang terjadi seperti apa? Uraikan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang Anda temukan di lapangan ataupun setelah membaca artikel-artikel orang lain diuraikan. Ya, realitas yang terjadi seperti apa? Kemudian D, dampak. Dampak dari realitas tersebut apa? Dampaknya ketika 70% guru tidak tahu TI. Dampaknya ketika sarana prasarana kurang seperti apa? Tetapi yang lebih penting dari semua itu teman-teman, ini kan masalah ya, ada masalah di lapangan. Jadi masalah itu harus dialih. Dalam menulis pendahuluan di artikel, masalah yang Anda uraikan di sini tidak asumsi, nggak boleh. Tapi harus bersumberkan dari data. Data itu macam-macam. Ada data yang bersumber dari yang di awal. Anda sudah 2 bulan di sekolah, mengamati pembelajaran di kelas, menemukan fakta guru-guru tidak bisa melakukan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Itu data yang Anda peroleh melalui pre-riset. Bisa juga data yang bersumber dari B. Itu juga boleh. Ini saya sebutkan Sugiono misalkan. Ini juga data, ya, tidak ngarang. Kemudian bisa juga dari artikel. Ini artikelnya Bu Suharsini tahun 2015, begitu ya. Jadi data, nggak boleh ngarang, begitu. Kemudian yang terakhir, oleh karena itu, isinya adalah statement ketertarikan peneliti untuk menyelesaikan ditambah dengan kira-kira manfaat penelitian ini apa. Ini saya sebutkan di paling bawah,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah kepada pemangku jabatan, praktisi pendidikan, dan khususnya para guru di sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran berbasis TI. Tadi saya kembali ke jawaban dari pertanyaan yang bagus, ya indikatornya banyak. Tapi salah satu indikator yang paling mudah adalah apakah isi artikel ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Ya, kalau singkat yang saya beri warna kuning ini, kalau saya membaca artikelnya Mas Kianggi, apa sih yang saya peroleh? Oh, ternyata ini tahu bagaimana sih melakukan proses pembelajaran berbasis TI yang bagus. Nah, itu berarti bermanfaat. Oke, ini baru selesai satu pendahuluan. Silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya tentang pendahuluan ya. Di unmute all. Yuk, siapa yang bertanya? Sebagian sudah bisa. Bisa di unmute sendiri-sendiri ya. Saya beri waktu beberapa detik untuk berpikir. Yang mau bertanya silahkan. Bebas saja, nggak perlu malu-malu kan, nggak kelihatan siapa. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Ini ada Mas Tondo, Mas Ahmad Dandi, Amma Fadilah Nasution, Chandra Motilal, Dinda Kris, Iva. Bisa bertanya, Pak? Mohon maaf, dengan siapa ini? Dengan Febri dari Institut Agama Kristen Negeri Manado di Sulawesi Utara. Baik, dari Manado, Sulawesi Utara. Silakan Mbak Febri. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Senang sekali bisa mendapat ilmu yang sangat-sangat berharga ini dari Pak Suyanto. Nah, berbicara mengenai pendahuluan, sekarang kan kalau kita mau menulis sesuatu, dibutuhkan sebuah daya tarik bagi para pembaca untuk bisa suka dengan apa yang kita tulis. Karena kalaupun kita menulis sebuah artikel tapi tidak ada yang mau dibaca atau tidak ada yang mau membaca, artinya akan sia-sia saja apa yang telah kita tulis, toh, Pak? Betul, nah, betul. Jadi kalau misalnya kita mau tulis sebuah lead atau pengantar untuk membawa para pembaca mengerti mengenai apa yang runtut masalah yang mau kita bicarakan dan solusi yang bisa kita tawarkan, tentu harus kita buat semenarik mungkin. Jadi dari Bapak sendiri, solusi seperti apa yang bisa diberikan kepada kami untuk bisa membuat tulisan atau artikel-artikel itu semenarik mungkin sehingga bisa menarik minat baca dari para pembaca yang ada. Mungkin seperti itu dulu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Febri dari Institut Agama Kristen Manado ya. Baik, artikel yang semenarik mungkin, semenarik mungkin. Jadi memang bagaimana membuat artikel yang semenarik mungkin itu kan banyak aspek ya, sehingga pembaca betul-betul tertarik untuk membaca tadi ya. Bahkan sebelum pembaca tertarik, editor jurnal tertarik. Gitu. Jadi kalau editor jurnal nggak tertarik, ya nanti nggak bisa diterbitkan di sebuah bisa dibaca oleh masyarakat luas, tidak bisa dibaca,
dibaca oleh pembaca, mahasiswa, dosen, guru, ya. Jadi memang aspeknya banyak sekali Mbak Febri. Misalkan juga menentukan, ya. Dari aspek bahasa juga menentukan. Ya, dari aspek apa lagi ya? Kalau misalkan dari dua ini dulu. Jadi artikel yang menarik dari substansinya dianggap menarik meskipun ukuran menarik itu beda-beda. Menarik bagi saya Pak Suyatno dengan menariknya bagi Bu Mbak Febri atau Mbak Nurlaila tentu beda ya. Untuk keilmuannya sendiri-sendiri ya. Saya akan sangat menarik membaca artikel tentang ilmu pendidikan, tentang manajemen pendidikan karena tentang manajemen pendidikan. Jadi substansi artikelnya dulu. Gimana ya substansi artikel yang menarik? Beberapa poin sudah saya sampaikan. Update dulu. Jadi memang topiknya ya harus up to date. Mohon maaf saya tanya Mbak Febri ini dari jurusan apa ya? Dari jurusan Pendidikan Agama Kristen, Pak. Oh, jadi apa namanya? Pendidikan agama Kristen ya. Jadi jurusannya itu, pendidikan agama Kristen. Jadi yang up to date ya, mungkin masing-masing akan masing-masing jurusan, masing-masing bidang keilmuan itu punya topik-topik yang sedang up to date. Ya, meskipun saya mencontohkan kepada mahasiswa yang sedang garap skripsi atau sedang garap tesis, misalkan di ilmu pendidikan itu tentang pembelajaran yang berorientasi pada HOTS, Higher Order Thinking Skills. Itu masih masuk kategori up to date. Belum jenuh penelitian tentang itu. Atau misalkan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Itu apa namanya belum jenuh gitu ya. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang bisa diteliti, yang masih menarik untuk ditulis. Jadi dari sisi substansi artikel harus up to date ya. Ada yang menulis misalkan tentang sistem pamong ya. Misalkan ini bisa ini hanya padahal dalam pendidikan formal sistem pamong ini sudah nggak ada, tentu sudah nggak update, nggak menarik, orang tidak akan baca lagi ya. Jadi up to date. Kemudian kebermanfaatan. Ya, setelah up to date kebermanfaatan. Manfaatnya yang dapat manfaat banyak tidak gitu. Katakanlah saya menulis tentang anak berkebutuhan khusus ya, misalkan saya sedang nulis itu. Kita cek kalau saya bisa menjawab bagi anak berkebutuhan khusus, kira-kira manfaatnya apa? Ada nggak manfaatnya? Yang dapat manfaat banyak nggak? Oh, ternyata sangat bermanfaat. Wong sekarang itu belum ada kok media interaktif, belum banyak kok media interaktif. Seorang guru-guru juga masih bingung. Guru-guru ABK masih bingung. Mereka belum memiliki ilmu yang mumpuni tentang media pembelajaran interaktif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, itu tentu bermanfaat ya. Update kebermanfaatan. Kalau dari dua hal ini secara substantif, ini saya kira sudah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi menarik tadi ya, Mbak Febri. Kemudian yang kedua bahasa. Bahasa apalagi ini artikel ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku. Nasional tentu bahasa Inggrisnya juga harus bahasa Inggris yang excellent gitu ya. Kalau misalkan mau diterbitkan di
Bisa saja artikel kita itu up to date, kebermanfaatannya sangat tinggi, atau misalkan diberi kebaruan, ya. Kebaruan itu berarti belum banyak yang neliti, ya, belum banyak yang neliti, baru beberapa yang neliti tentang ini, baru beberapa yang ngembangkan. Manfaat, kebaruannya bagus, tapi ketika saya terbitkan di jurnal internasional, susah dipahami, ya jadi orang nggak tertarik, ya. Jadi bahasanya juga harus bagus, ya mungkin apa ya, komunikatif, mudah dipahami oleh pembaca, pembaca. Dalam versi yang sederhana, Mbak Febri, dua hal ini, substansi artikel, bahasa, ini sudah artikel yang kita tulis. Kita tidak bombastis, beda ya. Teman-teman perlu memperhatikan, ini karya ilmiah, bukan buku populer, misalkan yang judulnya bombastis, ya. Bayar utang tanpa bekerja, misalkan begitu ya. Itu kan judul-judul apa namanya? Judul-judul buku-buku populer bombastis yang bikin ilmiah tidak seperti itu ya. Ada etika-etika yang tetap harus dijaga. Judul boleh, judul harus menantang. Ya. Febri dan teman-teman, saya itu pernah membaca artikel di jurnal internasional yang sangat bagus. Itu judulnya kalau di Indonesia kan kira-kira begini. Benarkah Einstein penemu teori relativitas? Ada judul seperti ini. Einstein penemu teori relativitas. Kalau bagi saya, bagi Mbak Febri, bagi yang lain, belum tentu ini judul menarik karena bukan bidang keilmuannya. Tapi bagi dosen, bagi peneliti, bagi mahasiswa yang fisika atau apa ya, dia sudah bertahun-tahun membaca buku namanya penemu teori relativitas itu ya Einstein. Lah ini kok ada judul artikel yang menyaksikan, bukan benarkan, benarkah ya? Menantang, benarkah Einstein penemu teori relativitas? Ini salah satu judul yang menarik dan ada mungkin tadi bagi orang yang mendalami ilmu ini sangat bikin penasaran gitu. Meskipun nanti di artikel teori relativitas, tetapi dia punya pandangan lain yang membuktikan bahwa Einstein menemukan teori relativitas. Mungkin bukti-buktinya berbeda dengan penulis yang lain. Sementara itu ya Mbak Febri. Ya. Iya Pak, terima kasih. Baik teman-teman, ini ternyata sudah jam 14.47 kalau jam saya di waktu Indonesia Barat. Jadwal kita 14.30, meskipun tadi tertunda dan nggak berani untuk memperpanjang waktu pelatihan kita sekehendak saya sendiri. Jangan-jangan teman-teman juga harus bersegera dengan perbatasan apapun, misalkan kuota dan macam-macam. Nah, tadi keterlambatan mulai kemudian putus di tengah jalan, insya Allah akan kami gantikan di grup ya. Nanti insya Allah akan saya buatkan contoh artikel full dari judul sampai
kesimpulan sampai daftar pustaka dengan contoh yang seperti ini ya. Misalkan pendahuluan isinya apa? Oh ini, contohnya apa? Begitu ya. Nanti di grup ataupun kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup. Bahkan kalau teman-teman menghendaki misalkan pengen komunikasi lagi via Zoom meeting, nanti bisa kita bicarakan di grup, kita buat bisa. Karena ini di luar dugaan, ternyata kita baru sampai pada pendahuluan. Metode penelitian, hasil penelitian, sampai daftar pustaka. Jadi nanti akan kita perbincangkan di grup, jadi dalam waktu dekat grup tidak langsung dibubarkan ya. Meskipun demikian, semua teman-teman yang mengikuti perjumpaan lewat Zoom meeting, nanti oleh staf kami akan langsung diberikan e-sertifikat, akan dikirim melalui email masing-masing. Ya. Begitu ya teman-teman. Ya Pak. Iya, Pak. Oke ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Terima kasih, Pak. iya, sama-sama. Jadi ini Terima kasih, Pak. sama-sama ya. Bukan akhir dari pertemuan, nanti komunikasi kita lanjutkan lewat grup, boleh bertanya, minta daftar jurnal, insya Allah akan kami berikan, atau kan nanti ada yang menghendaki untuk pertemuan Zoom meeting yang kedua, atau insya Allah boleh kita jadwal ulang ya. Tadi di luar dugaan tidak biasanya ada kendala jaringan di kampus ya. Kebetulan ini masih banyak, semuanya masih work from home sehingga persoalan tidak bisa langsung diselesaikan secepat mungkin. Terima kasih, saya juga senang bisa mendampingi teman-teman, bisa berkenalan lewat Zoom dari berbagai penjuru. Semoga sedikit yang sudah kita diskusikan, meskipun baru pendahuluan, ini sudah bisa sedikit membantu teman-teman bagaimana membuat sebuah pendahuluan yang baik. Saya akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Keluar dari